anggota masyarakat boleh memanfaatkan lingkungan baik untuk kepentingan pribadi maupun pemanfaatan bersama orang lain. Hal ini disebut sebagai hak terhadap lingkungan. Namun dalam memanfaatkan lingkungan tetap ada batas yang disebut dengan kewajiban. Kewajiban terhadap lingkungan akan menjadikan lingkungan tetap bisa dimanfaatkan. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Nah, salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk melakukan pembiasaan baik tersebut, kita harus mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan. Jadi, apa sajakah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Mari kita bahas bersama-sama. Berikut adalah hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, hak menikmati lingkungan segar. Kedua, hak mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. Ketiga, hak memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan. Keempat, hak menikmati alam sebagai wahana wisata. Dan yang kelima, hak memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Berikut adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Kedua, tidak mencemari tanah, air, dan udara. Ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Keempat, mengadakan penghijauan tanah-tanah yang gersang. Kelima, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, tidak berburu hewan-hewan di hutan. Oke, Singkong atau bahasa latinnya Manihot utilissima sering juga disebut sebagai ubi kayu atau ketela pohon. Merupakan tanaman yang mudah kita jumpai di daerah-daerah di tanah air. Dengan kandungan karbohidrat yang tinggi 25-30%, singkong sangat cocok sebagai bahan pembuat energi alternatif. Potensi tanaman singkong di Indonesia cukup besar. Maka tak heran jika Imam Effendi 32 tahun, petani desa Sidorejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, memilih singkong sebagai bahan baku utama etanol. Proses pembuatan singkong menjadi BBM alternatif atau bioetanol tidaklah rumit. Untuk membuat 1 liter bioetanol diperlukan 6 kilo singkong. Setelah singkong dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil, kemudian dimasak hingga singkong melunak. Selanjutnya dicampur dengan ragi tape dan dikeringkan hingga kadar air maksimal 16%. Singkong yang sudah berubah seperti gaplek atau tape lalu dimasukkan ke dalam tangki stainless steel berkapasitas 120 liter. Gaplek dipanaskan hingga 100 derajat Celcius selama setengah jam sampai bentuknya berubah menjadi bubur dan mengental. Kemudian diperas, diambil cairannya. Cairan lalu disimpan sekitar 2-3 hari hingga larutan karbohidrat singkong berubah menjadi 3 lapisan. Lapisan terbawah berupa endapan protein, di atasnya air dan etanol. Hasil fermentasi itu disebut bir yang mengandung 6-12% etanol. Karena etanol masih bercampur air, untuk memisahkannya diperlukan destilasi atau penyulingan dengan menggunakan 2 tabung. 1 tabung untuk memanaskan, dan 1 tabung lainnya sebagai pendingin. Campuran air dan etanol dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius atau setara titik didih etanol. Pada suhu itu, etanol lebih dulu menguap ketimbang air yang bertitik didih 100 derajat Celcius. Jika bioetanol yang dihasilkan berkadar 95%, maka sudah mampu menggerakkan mesin motor, namun masih harus dicampur bensin. Komposisinya 50% bensin dan 50% etanol. Namun jika hasil fermentasi dan penyulingan etanol mencapai 99%, maka bisa langsung digunakan sebagai pengganti bensin sepenuhnya. Menurut Imam Effendi, ia sengaja memilih ketela pohon sebagai bahan baku pengganti BBM, karena singkong banyak dijumpai di sekitar rumahnya, dan harganya sangat murah. Di proses pembuatan BBM dari bahan baku dasar singkong. Kenapa memilih singkong, Pak?
Karena singkong untuk di Kecamatan Sawahan, khususnya di daerah wilayah Kabupaten Nganjuk, sangat melimpah sekali. Maka dari itu sangat optimal untuk dijadikan sebagai BBM atau bahan bakar minyak. Dalam 7-15 hari, bapak satu anak ini mampu menghasilkan sebanyak 200 liter bioetanol dari bahan baku 1,2 ton singkong. Untuk sementara, di samping dipakai untuk kendaraannya sendiri, etanol yang dihasilkan itu juga ia jual ke sebuah perusahaan di Jember dan Surabaya seharga Rp4.000 per liter. Jika dihitung-hitung, pembuatan bioetanol masih menghasilkan untung. Apalagi harga singkong dari petani hanya Rp600 hingga Rp1.000 per kilogramnya. 1 liter etanol hanya menghabiskan Rp2.400 ditambah ongkos produksi Rp1.000. Total harga 1 liter etanol singkong menjadi Rp3.400. Harga ini jauh lebih murah dengan yang ada di pasaran. Demikian laporan Hendra Setiawan dari Nganjuk, Jawa Timur.